Halo, selamat pagi teman-teman. Kami angkatan 15 kelompok 1, sub kelompok 2, serta Latsar CPNS golongan 2 tahun 2021 yang diselenggarakan oleh BPSDM Pemprov Sumatera Utara bekerjasama dengan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Baik, kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok agenda 1 mengenai analisis isu kontemporer tentang narkoba. Pengampu materi Bapak Dr. Hieronymus Godang, SPD, MSD. Tugas kelompok ini disusun oleh saya sendiri, Fahri Isnana AMD sebagai ketua, Viola Elvina Sitohang AMD BNS, Firman Silitonga AMD, Fitri Apriani AMD, dan Frans Julius Marmata AMD. Selanjutnya, mengenai tentang apa itu narkoba, akan dijelaskan oleh Viola Elvina Sitohang. Pada Viola, dipersilakan. Terima kasih kepada Bang Fahri. Saat ini saya akan menjelaskan apa itu narkoba. Narkoba atau narkotika dan obat-obatan adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Jenis-jenis narkoba berdasarkan risiko ketergantungan, yaitu yang pertama narkotika golongan 1, seperti ganja, opium, dan tanaman kokain, yang sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Yang kedua adalah narkotika golongan 2, bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Beberapa di antaranya seperti morfin ataupun alfa-prodina. Yang ketiga adalah narkotika golongan 3, memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Yang kedua adalah jenis-jenis narkoba berdasarkan bahan pembuatnya. Yang pertama adalah narkotika jenis sintetis, didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Sering dimanfaatkan untuk pengobatan atau penelitian, misalnya amfetamin, metadon, dan dexamfetamin. Yang kedua adalah narkotika jenis semi-sintetis, yang pengolahannya menggunakan bahan utama berupa narkotika yang alami, kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi, misalnya morfin, heroin, dan kokain. Yang ketiga adalah narkotika jenis alami. Narkotika ini bersifat alami dan dapat langsung digunakan melalui proses sederhana, misalnya adalah ganja dan kokain. Yang kedua adalah kasus-kasus narkoba yang ada di Indonesia. Pada April 2021, Satgasus Polri dan Direktorat 4 Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri menangkap jaringan narkoba dengan barang bukti 2,5 ton sabu, dan dalam penangkapan ini 18 orang menjadi tersangka. Sabu-sabu tersebut merupakan hasil tangkapan dari jaringan internasional yang tersebar di wilayah Timur Tengah, Malaysia, dan Indonesia. Pada Juni 2021, Satuan Tugas Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,1 ton di 4 lokasi berbeda, yaitu Bogor, Bekasi, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap 5 warga negara Indonesia dan 2 warga negara Nigeria. Untuk materi identifikasi isu, selanjutnya akan dibahas dan disampaikan oleh Bang Firman Silitonga. Kepada Bang Firman, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Kak Viola. Di sini saya akan menjelaskan isu-isu terkait penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya menggunakan narkoba di Indonesia. 2. Kurang tegasnya pemberian hukuman kepada pengedar narkoba di Indonesia. 3. Kurang kompetennya aparat hukum dalam memberantas narkoba di Indonesia. 4. Kurang optimalnya sanksi yang diberikan kepada pengguna narkoba di Indonesia. Dan 5. Kurang dukungan sosial dalam menghadapi masalah dan tidak terpenuhinya kebutuhan emosional pengguna narkoba di Indonesia. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan dalam penyelesaian isu. Ada 5 kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya menggunakan narkoba di Indonesia. Yang kedua, pengoptimalan pemberian hukuman kepada pengedar narkoba di Indonesia. 3. Peningkatan kompetensi aparat hukum dalam memberantas narkoba di Indonesia. 4. Pengoptimalan sanksi yang diberikan kepada pengguna narkoba di Indonesia. Dan 5. Peningkatan dukungan sosial dan kebutuhan emosional pengguna narkoba di Indonesia. Dan selanjutnya, permasalahan dan penentuan isu dilanjutkan oleh Kak Fitri. Dipersilakan. Berikut adalah tabel permasalahan dan penentuan isu. Permasalahan pertama, rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya menggunakan narkoba.
narkoba disebabkan oleh kurang maraknya sosialisasi tentang bahaya narkoba, ketidakpedulian masyarakat tentang ancaman narkoba bagi masyarakat dan pemerintah, kurangnya pendidikan sejak dini di rumah terkait narkoba. Yang kedua, kurang tegasnya pemberian hukuman kepada pengedar narkoba disebabkan oleh masa hukuman bagi pengedar narkoba masih tergolong singkat, masih adanya praktek KPKN bahkan saat pengedar narkoba sudah dalam penjara, dan hukuman yang diberikan masih belum memberikan takut dan jerak kepada pengedar narkoba. Salah ketiga, kurang kompetensinya aparat hukum dalam memberantas narkoba disebabkan oleh kurangnya personil yang khusus menangani narkoba, terutama di jalur laut yang menjadi tempat keluar masuknya narkoba jaringan internasional. Yang kedua, kurang optimalnya kemampuan mendeteksi transaksi narkoba yang dilakukan secara digital, karena masih adanya oknum yang tidak menggunakan dalam transaksi. Yang keempat, kurang optimalnya sanksi yang diberikan kepada pengguna narkoba. Penyebabnya, anggapan bahwa pengguna narkoba adalah korban sehingga pengguna hukum, kurangnya keberhasilan lembaga rehabilitasi, dan adanya oknum yang menerima suap untuk meringankan atau melepaskan pengguna narkoba. Masalah yang terakhir, kurangnya dukungan sosial dalam menghadapi masalah dan tidak terpenuhinya kebutuhan emosional pengguna narkoba. Penyebabnya yang pertama, belum tercapainya ruang yang sehat, separasi, harmonis, cinta, dan kasih sayang, terciptanya komunikasi terbuka di dalam rumah, dan kurangnya pendidikan agama terkait dosa menggunakan narkoba. Berikut adalah tabel isu yang memenuhi metode APKL. Yang pertama, rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan narkoba tidak memenuhi kriteria APKL. Kurang optimalnya pemberian pada pengedar narkoba memenuhi kriteria APKL. Yang ketiga, kurang kompetennya aparat hukum dalam memberantas narkoba memenuhi kriteria APKL. Yang keempat, kurang optimalnya sanksi yang diberikan kepada pengedar narkoba memenuhi kriteria APKL. Yang terakhir, kurangnya dukungan sosial dalam menghadapi masalah yang tidak terpenuhinya kebutuhan emosional narkoba tidak memenuhi kriteria APKL. Selanjutnya, untuk menentukan isu prioritas disampaikan oleh Bapak Sri Silakan. Oke, terima kasih Kak. Berikutnya, setelah dipilih dari kelima isu didapatkan 3 isu yang memenuhi kriteria PKL, maka kami menentukan isu prioritas dengan metode USG. Isu yang pertama, kurang tegasnya pemberian hukuman kepada pengedar narkoba mendapatkan poin 34. Isu yang kedua, kurang kompetennya aparat hukum dalam memberantas narkoba mendapatkan poin 39. Dan yang ketiga, isu kurang optimalnya sanksi yang diberikan kepada pengguna narkoba mendapatkan poin 33. Maka dari ketiga isu ini, didapat isu prioritas adalah isu nomor 2 dengan poin 39, yaitu kurang kompetennya aparat hukum dalam memberantas narkoba. Kemudian setelah isu didapat, maka kami menetapkan gagasan dan kegiatan kreatif untuk pemecahan isu tersebut. Kegiatan pertama adalah penambahan jumlah personel yang profesional. Kegiatan kedua, meningkatkan keamanan, terutama di jalur laut Indonesia. Kegiatan ketiga, pemberian sanksi tegas apabila ada aparat hukum yang melanggar peraturan. Dan kegiatan yang keempat, pemberian penghargaan apabila ada aparat hukum yang berhasil mengungkap kejahatan narkoba tertentu. Berikutnya saya kembalikan kepada Ketua Bang Fahri Isnan, dipersilakan. Baik, terima kasih Frans, terima kasih teman-teman semua. Demikianlah presentasi dari kelompok kami tentang analisis isu kontemporer. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, kami semua meminta maaf dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua.